Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pilihan karir setelah lulus SMA. Tujuannya materi ini adalah dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, serta mampu memahami konsekuensi diri. Setiap keputusan yang akan kita ambil dalam pilihan karir tersebut. Persepsinya, sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMA, mau melanjutkan kemana ya? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Lulusan SMA, banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya, studi lanjut, baik itu kuliah, ataupun kursus, atau pelatihan, bekerja, berwira swasta, maupun berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu, perlu informasi yang cukup dalam mengambil suatu keputusan untuk mendapat pilihan yang paling baik atau yang lebih baik. Setelah lulus SMA, kita akan berhadapan pada studi lanjut, yaitu kuliah di perguruan tinggi atau kursus dan training. Pada dasarnya, minat kita terhadap karir apa yang akan kita jalani ke depan, mau itu cita-cita ataupun keinginan untuk berprofesi apa dalam menjalani karir kita yang akan menentukan pilihan studi lanjut kita. Jadi di perguruan tinggi yang kita pikirkan bukan bagaimana caranya kita akan masuk ke jurusan apa. Sebenarnya pemikirannya adalah kita akan bekerja sebagai apa setelah ketemu, contohnya sebagai guru gitu, makanya kita harus memilih bidang studi ilmu pendidikan. Nah, di ilmu pendidikan ini yang terdapat di berbagai universitas itu ada universitas apa saja. Itu nanti bisa kita jabarkan lagi. Yang kedua, kita akan membahas kursus atau training. Contoh tadi pilihan karir saya adalah sebagai guru, makanya kita menempuhnya itu jalur kuliah di perguruan tinggi. Tapi kalau saya ingin menjadi pramugari, kita tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi akan kursus atau training. Jadi ada sekolah pramugari yang sekolahnya dikhususkan untuk kursus menjadi pramugari, bukan sebagai yang mengeluarkan ijazah, namun sebagai seperti sertifikat seperti itu. Nah, beberapa profesi itu seperti pramugari tersebut itu membutuhkan sertifikat-sertifikat pelatihan kursus atau training yang tidak ditempuh melalui jalur perguruan tinggi. Skema jalur karir SMA yaitu setelah SMA yaitu mendapatkan syarat kelulusan, yaitu lulus maupun tidak lulus. Yang tidak lulus bisa mengulang ataupun bisa dengan paket C. Yang lulus bisa langsung memilih karirnya ke depan, bisa langsung lanjut bekerja, ataupun bisa kursus dulu atau training dulu, atau mau kuliah di perguruan tinggi. Beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah yang sering ditanyakan siswa adalah apa program studi lanjut yang diminati, itu yang harus dijawab siswa terlebih dahulu. Bagaimana prospek masa depan program studi tersebut, di mana universitas yang ada program studi yang diminati, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Jadi ini kira-kira yang ada di pikiran siswa yang banyak
sekali ditanyakan oleh siswa. Seperti prospek ke depan, bagaimana program studi tersebut, itu juga suatu topik yang penting yang harus dibahas maupun dikulik lebih lanjut. Yang kedua, pertanyaan kalau mengikuti bimbel atau kursus atau training yang biasanya ditanyakan yaitu program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training, bagaimana prospek kerja masa depannya, di mana lembaga kursus training yang profesional tersebut, bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel, kursus atau training. Hal-hal tersebut yang harus kita pastikan kepada lembaga-lembaga yang menyediakan jasa bimbel, kursus atau training. Terakhir yaitu kalau mau langsung masuk ke dunia kerja, di mana sumber informasi pekerjaan bisa kita dapatkan, bagaimana cara merespon informasi lowongan pekerjaan, apa yang harus disiapkan untuk melamar pekerjaan, apa kiat sukses maksud masuk ke dunia kerja maupun ke dunia industri. Hal ini yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Yang pertama kita bahas dulu tentang pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi. Mengapa harus melanjutkan ke perkuliahan atau ke perguruan tinggi? Yaitu agar siswa memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri yang lebih baik. Kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam kerja atau dalam buka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara bekerja maupun berwira swasta. Yang keenam, aktualisasi diri di masyarakat. Yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keinginannya lebih tinggi dari diri pribadi. Bentuk-bentuk perguruan tinggi ada berbagai macam, salah satunya yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan lain masih banyak yang lain sebagainya. Kita menuju ke pilihan kursus atau pelatihan. Kursus yaitu suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Kalau pelatihan kerja yaitu keseluruhan kegiatan yang memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu pilihan memasuki dunia kerja. Bekerja kan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Bidang pekerjaan bisa di jasa perdagangan maupun industri. Untuk mendapat pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, mencari lowongan kerja. Kedua, mengikuti tes atau seleksi. Yang ketiga, on-job training atau OJT ataupun magang. Yang terakhir yaitu pilihan kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk masuk ke kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Sekiranya setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang karena pernikahan pada usia dini umumnya mengalami banyak sekali hambatan-hambatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan mohon maaf karena sedang tidak enak badan. Jadi
terkadang ada sela-sela suara batuk. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.